Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi sama aku Nadia. Kali ini aku akan membahas kisah penculikan yang sempat viral banget beberapa waktu lalu nih teman-teman. Ada yang berhasil ditemukan dengan selamat dan ada juga yang ditemukan hanya meninggalkan nama. Untuk meningkatkan kewaspadaan para orang tua yang memiliki anak kecil, aku mau membahas kisah-kisah penculikan ini, teman-teman. Karena kini rupa penculik itu tidak bisa ditebak ya, bahkan orang yang dikenal pun bisa menjadi penculiknya. Untuk itu, mari kita dengarkan kisah-kisah penculikan yang aku rangkum melalui video ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong dukung aku dengan klik tombol subscribe dan tolong juga aktifkan tombol loncengnya. Karena dukungan kalian berarti banget agar channel ini semakin berkembang. Kalau udah nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas ke kisah yang pertama. Muhammad Fadli Sadewa. Muhammad Fadli Sadewa merupakan seorang anak berusia 11 tahun asal Makassar, Sulawesi Selatan. Anak laki-laki malang ini menjadi korban penculikan pada tanggal 8 Januari 2023 lalu. Kejadian ini masih baru banget nih teman-teman. Siang itu sepulang sekolah seperti biasa, Fadli melakukan pekerjaan sebagai juru parkir di depan sebuah minimarket. Tiba-tiba saja seorang pemuda yang diketahui bernama Adrian yang berusia 17 tahun menghampiri Fadli dan mengajaknya untuk membersihkan rumahnya dengan upah sebesar Rp50.000. Fadli yang memang dikenal sebagai anak yang rajin dan pekerja keras tertarik dengan ajakan tersebut. Pada akhirnya Fadli pun ikut Adrian menaiki sepeda motor Adrian. Hal itu pun terekam semuanya di dalam sebuah CCTV. Hingga sore hari Fadli belum juga pulang. Sepupu Fadli yang bernama Alif memberitahu sang nenek kalau Fadli telah diajak oleh seorang pemuda menggunakan motor. Saat itu Alif mengatakan kalau Fadli diajak untuk bersih-bersih rumah. Alif pun menceritakan kalau dirinya sempat diajak untuk ikut juga untuk bersih-bersih rumah dengan upah Rp50.000. Namun pada saat itu Alif menolaknya. Namun hingga malam ternyata Fadli ini tidak juga pulang. Akhirnya keluarga pun mulai khawatir dan melaporkan pada pihak kepolisian. Polisi pun mulai menyelidiki kasus ini, hingga akhirnya menemukan rekaman CCTV pada saat Fadli dibawa pergi oleh Adrian. Polisi pun bergerak dengan cepat dan pada akhirnya berhasil menangkap pelaku yang ternyata ada dua teman-teman, yaitu Adrian dan M. Faisal. Pada tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 3 pagi. Keduanya merupakan pelajar di sebuah SMA. Ya, mereka masih sangat remaja banget nih teman-teman. Makanya kasus ini menjadi viral banget karena pikiran kita sebagai manusia normal itu sangat terkejut ya teman-teman. Bagaimana mungkin siswa SMA bisa melakukan tindakan sekeji ini? Apalagi kalau kalian nanti tahu alasan mereka menculik Fadli. Setelah polisi menangkap Adrian dan M. Faisal, di hari yang sama polisi pun akhirnya berhasil menemukan Fadli. Namun pada saat itu Fadli sudah dalam keadaan meninggal dunia. Fadli tersimpan di dalam sebuah kresek dengan kondisi kaki dan tangan terikat di bawah jembatan Nipa-Nipa, Kabupaten Maros. Diketahui Fadli ini hanya tinggal bersama kakek, nenek, dan adiknya. Orang tuanya sudah bercerai dan memiliki rumah tangga masing-masing. Fadli dan adiknya ini sangat rajin membantu neneknya untuk mencari uang. Sehari-hari Fadli memang menjadi tukang parkir di depan minimarket kalau dia sudah pulang sekolah. Sedangkan kalau hari libur, Fadli bekerja di pasar. Sang nenek pun begitu terpukul atas musibah yang menimpa cucunya tersebut. Dan dari hasil penyelidikan polisi, rupanya Adrianlah yang menjadi dalang dalam kasus penculikan dan pembunuhan ini. Adrian telah mengintai Fadli beberapa hari sebelumnya. Diketahui Adrian ini sering menonton website tentang jual beli organ tubuh manusia. Dan Adrian pun tergiur ketika melihat harga organ tubuh manusia bisa mencapai 1,2 miliar rupiah. Kemudian Adrian pun merencanakan untuk menculik seorang anak. Karena tidak mau melakukannya sendiri, akhirnya Adrian pun mengajak M. Faisal yang merupakan adik kelasnya di sekolahnya. Pada awalnya diketahui M. Faisal ini berusia 14 tahun nih teman-teman, karena pada saat itu polisi mengetahui kalau dia baru kelas 1 SMA. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata M. Faisal ini berusia 18 tahun dan dapat dikategorikan sebagai orang dewasa walaupun dirinya masih kelas 1 SMA. Tanpa pikir panjang, M. Faisal pun langsung menyetujui ajakan Adrian karena tergiur juga dengan uang yang sangat banyak. Akhirnya rencana mereka itu berhasil dilakukan pada tanggal 8 Januari. Adrian berhasil membujuk dan membawa Fadli. Setelah itu M. Faisal yang memang sudah menunggu kedatangan mereka berdua akhirnya bersiap-siap. Pada saat itu keduanya pun membawa Fadli ke rumah Adrian yang sedang kosong, karena pada saat itu orang tua Adrian sedang berdagang. Setelah sampai di rumah, Fadli ini disuruh bermain game sambil menggunakan headset. Fadli yang tidak tahu apa-apa hanya menurut saja perintah dari Adrian.
Dan pada saat Fadli sedang asik dengan permainan gamesnya, terjadilah insiden pembunuhan itu. Fadli pun dicekik dan kepalanya dibenturkan ke tembok hingga Fadli meninggal dunia. Setelah Adrian dan Faisal mengetahui Fadli meninggal dunia, Adrian dan Faisal pun mengirim email pada website yang menginformasikan tentang jual beli organ tubuh manusia. Namun pada saat itu email mereka tak kunjung dibalas. Karena pada saat itu mereka pun panik, Adrian dan Faisal ini membuang jasad Fadli ke bawah jembatan Nipa-Nipa. Atas perbuatan Adrian dan Faisal ini, membuat warga marah hingga menghancurkan rumah keduanya. Dan yang tidak habis pikir lagi nih teman-teman, orang tua Adrian ini sempat mendatangi neneknya Fadli dan memintanya untuk berdamai. Apabila neneknya Fadli mau berdamai, maka orang tua Adrian akan memberikan hadiah emas sebesar 10 gram. Tentunya hal itu langsung ditolak oleh nenek dan keluarganya Fadli. Pihak keluarga pun pada akhirnya menuntut polisi agar bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Adrian dan Faisal. Dan pada saat ini polisi pun masih terus menyelidiki kasus penculikan dan pembunuhan ini teman-teman. Namun untuk Fadli yang usianya sudah masuk dalam usia dewasa, bisa jadi dia mendapatkan hukuman mati. Ya semoga saja keluarga Fadli ini mendapatkan keadilan yang sepenuhnya ya teman-teman, sehingga Fadli bisa tenang di sana. 2. Malika Anastasia. Di kasus kedua ini teman-teman, kejadiannya juga belum lama terjadi dan masih terjadi di Indonesia. Malika Anastasia, seorang anak berusia 6 tahun asal Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, telah menjadi korban penculikan pada tanggal 7 Desember 2022 lalu. Siang itu Malika sedang bermain di tempat jualan ikan hias milik ayahnya yang bernama Tunggal, yang pada saat itu berusia 48 tahun. Di saat yang bersamaan, pelaku yang saat itu diketahui bernama Yudi datang ke tempat jual ikan hias milik Tunggal, ayahnya Malika. Keduanya pun berbincang sambil Yudi membeli beberapa ikan hias. Yudi pun menyerahkan uang dengan nominal yang cukup besar dan saat itu Tunggal tidak memiliki kembalian. Atas dasar sudah saling kenal, Yudi mengatakan kalau uangnya tidak perlu dikembalikan. Setelah itu, Tunggal pun kembali melanjutkan aktivitas pekerjaannya. Sementara pada saat itu tanpa diketahui Tunggal, Yudi ternyata mendekati Malika yang sedang ada di sekitar situ. Yudi pun mengajak Malika untuk membeli ayam goreng. Tanpa pikir panjang, Malika pun setuju karena memang sudah mengenal Yudi. Karena diketahui Yudi ini memang sering nongkrong di warung milik orang tua Malika. Rupanya pada saat Yudi mengajak Malika ini sempat dilihat juga oleh kakaknya Malika. Namun saat itu sang kakak pun tidak berpikir macam-macam karena sudah mengenal Yudi. Dan ketika hari sudah mulai sore, Malika ternyata tak kunjung kembali pulang. Keluarga pun mulai panik dan mencari-cari Malika. Hingga akhirnya sang ibu yang bernama Oni menemukan sebuah CCTV yang memperlihatkan Yudi membawa Malika menggunakan bajai. Dengan rekaman CCTV tersebutlah polisi pun mulai menyelidiki siapa Yudi tersebut. Dari beberapa rekaman CCTV yang didapat, diketahuilah rupa dari pelaku ini. Setelah wajah Yudi ini berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian, ternyata pelaku pernah ditahan atas kasus penggelapan sepeda motor. Polisi pun semakin mendalami hal tersebut, hingga akhirnya polisi berhasil menemukan identitas asli pelaku yang diketahui bernama Iwan Sumarno, berusia 42 tahun, dan ia berprofesi sebagai pemulung. Polisi pun terus-menerus menelusuri rekam jejak Iwan, dan diketahui ternyata Iwan juga merupakan seorang residivis atas kasus pencabulan anak. Keluarga yang mengetahui informasi tersebut semakin panik dan khawatir, karena hingga memasuki pergantian tahun 2023, Malika belum juga ditemukan. Dan akhirnya pada tanggal 2 Januari 2023, kabar bahagia itu akhirnya datang juga. Setelah 26 hari Malika diculik, polisi akhirnya mendapatkan informasi keberadaan Yudi alias Iwan ini. Ia dikatakan berada di daerah Ciledug, Tangerang. Polisi pun mulai mengintai keberadaan Iwan dan pada sekitar pukul 10 malam, polisi berhasil menemukan Iwan berserta Malika yang ada di dalam gerobak yang sedang Iwan bawa. Polisi pun langsung membekuk Iwan, sementara Malika langsung diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Tunggal dan istrinya Oni langsung dikabari oleh pihak kepolisian dan segera datang ke rumah sakit untuk menemukan Malika. Malika ditemukan dalam keadaan sehat namun mengalami beberapa luka. Menurut pengakuan Malika, dirinya sempat dipukuli oleh Iwan apabila dia menangis dan meminta pulang. Selama 26 hari itu, Malika tinggal di dalam gerobak dan selalu berpindah-pindah. Malika pun diajak pemulung dan meminta-minta oleh Iwan. Berdasarkan hasil visum, tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual pada Malika. Namun pada saat ini, polisi pun masih terus menyelidiki kasus penculikan Malika ini ya teman-teman. Semoga saja Yudi alias Iwan ini bisa diberikan hukuman yang sangat berat yang teman-teman. Karena rupanya walaupun dia sudah pernah dipenjara sebelumnya atas kasus pencabulan anak, dia tidak jera dan malah mengulangi tindakan kejahatan lagi. 3. Sabine Anne Renée Gislendarden.
Kasus ketiga ini datang dari Belgia nih teman-teman, dan terjadinya sudah cukup lama. Sabine Anne Renée Ghislaine Darden merupakan seorang gadis kelahiran 28 Oktober 1983 di Tournai, Belgia. Gadis Malang ini mengalami nasib naas ketika usianya menginjak 12 tahun. Saat itu tepatnya pada tanggal 28 Mei 1996, Darden yang berangkat sekolah menggunakan sepeda tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang akhirnya diketahui bernama Marc Dutroux. Pada saat itu Dutroux berniat untuk membawa Darden bersamanya. Namun Darden sempat menolak dan melawan ajakan Dutroux tersebut. Namun pada saat itu Dutroux mencoba meyakinkan Darden kalau dirinya sedang dalam bahaya dan akan ada seseorang yang menculik serta membunuhnya. Dutroux mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan Darden karena orang tua Darden tidak mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh penculik tersebut. Tentunya semua yang dikatakan Dutroux itu hanyalah bualan agar Darden mau pergi bersamanya. Dan pada akhirnya Darden pun menurut dan ikut bersama Dutroux karena merasa takut dengan cerita yang Dutroux sebutkan. Sementara itu orang tua Darden yang mengetahui anaknya tidak kunjung datang ke sekolah dan juga tidak kunjung pulang ke rumahnya, merasa khawatir dan segera melapor pada polisi. Namun pada saat itu pencariannya berlangsung cukup sulit karena tidak ada saksi yang melihat kejadian penculikan itu. Dutroux yang sudah berhasil membawa Darden akhirnya membawanya ke rumahnya dan disimpan di sebuah ruangan bawah tanah di rumahnya. Dan di ruangan bawah tanah itulah Darden disekap selama 80 hari lamanya. Selama penyekapan itu, Darden mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Ia pun dirantai dan jarang diberikan makan. Selama penyekapan itu juga, Dutroux membohongi Darden kalau Darden boleh menulis surat untuk teman dan keluarganya, di mana nanti suratnya akan Dutroux kirimkan pada mereka. Darden pun sangat senang dan menulis surat untuk keluarga serta teman-temannya. Namun tentu saja surat tersebut tidak pernah sampai pada keluarga ataupun teman Darden. Dutroux selalu mengatakan pada Darden bahwa orang tuanya mengetahui keberadaan Darden saat ini, namun orang tuanya tidak peduli dan tidak berniat mencari Darden. Tentu saja doktrin-doktrin yang masuk pada Darden ini membuat Darden sedih dan merasa ketakutan. Setelah berminggu-minggu lamanya disekap, Darden pun hanya bisa mematuhi perintah Dutroux. Namun saat itu Darden mengatakan pada Dutroux bahwa dia akan merasa senang apabila ada seorang teman yang datang berkunjung. Mendengar hal itu tanpa diduga, Dutroux membawa seorang gadis perempuan bernama Laetitia Delhaize berusia 14 tahun. Tentu saja Delhaize ini merupakan korban penculikan dari Dutroux. Namun beruntung pada saat kejadian penculikan pada Delhaize ini ada saksi mata yang melihat, bahkan mencatat plat mobil Dutroux. Tak tinggal diam, polisi pun segera menyelidiki plat mobil tersebut. Hingga akhirnya diketahui kalau plat mobil tersebut milik Dutroux. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1996, polisi pun menggeledah rumah Dutroux dan ditemukanlah Darden dan Delhaize di ruangan bawah tanah dengan kondisi yang memprihatinkan. Saat itu Darden telah disekap selama 80 hari, sedangkan Delhaize sudah disekap selama 6 hari. Kedua gadis itu pun mengalami hari-hari yang mengerikan dengan mendapatkan penyiksaan secara fisik dan mental serta mendapatkan pelecehan seksual. Saat itu Dutroux pun langsung ditangkap oleh polisi, sementara kedua gadis yang diculik dikembalikan pada keluarganya. Dari hasil penyelidikan pada Dutroux ini diketahui Darden dan Delhaize bukanlah merupakan korban pertama dan kedua Dutroux, melainkan ada 4 korban lagi sebelumnya teman-teman. Pada saat itu para korban tidak berhasil selamat dan ditemukan meninggal dunia. Namun dengan segala perbuatan kejamnya itu, selama 8 tahun kasus Dutroux mengalami penundaan karena adanya kesalahan prosedur dan hilangnya barang bukti. Namun akhirnya pada tahun 2004 lalu, sidang atas kasus Dutroux ini pun dimulai. Saat itu Darden dan Delhaize yang sudah remaja ikut menjadi saksi di persidangan. Atas perbuatannya yang telah menjadi pedofilia, penculik, dan menjadi pembunuh berantai, akhirnya Dutroux ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. 4. Fusako Sano. Kasus keempat ini berasal dari Jepang nih teman-teman, dan bahkan sangat mengerikan walaupun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Fusako Sano merupakan seorang wanita yang berasal dari kota kecil bernama Sanjo di prefektur Niigata, Jepang. Sano merupakan korban penculikan pada tanggal 13 November 1990. Kala itu umurnya masih 9 tahun. Di hari naas itu, Sano pulang seorang diri setelah selesai menonton pertandingan bisbol di sekolahannya. Saat di perjalanan pulang di daerah yang sepi dan gelap, Sano dihampiri oleh seorang pria yang menggunakan mobil. Diketahui pria itu bernama Nobuyuki Sato, usianya 28 tahun pada saat itu. Sano pun diancam menggunakan sebuah pisau dan dipaksa masuk ke dalam mobil oleh Sato. Tidak ada pilihan lain pada saat itu, Sano kecil pun mengikuti perintah Sato karena ketakutan. Sato kemudian membawa Sano ke rumahnya di daerah Kashiwazaki, 55 km dari lokasi Sano diculik.
Sato yang saat itu hanya tinggal berdua dengan sang ibu pun membawa Sano secara diam-diam ke kamarnya di lantai 2. Dan setelah hari penculikan itu, Sano pun mendapatkan hari-hari yang sangat menakutkan. Sementara itu, ibunya Sano yang mulai khawatir karena Sano belum pulang, akhirnya mencoba mencari Sano. Namun hingga sekitar pukul 7:30 malam, Sano juga tidak kunjung pulang dan tidak kunjung ditemukan. Sang ibu pun pada akhirnya melaporkan pada polisi. Tim kepolisian pun segera dibentuk untuk menyelidiki kasus Sano ini. Keluarga dan kepolisian pun menyebar poster-poster Sano kepada orang-orang, dan polisi pun mulai menggeledah lingkungan sekitar. Namun saat itu hasilnya nihil. Apalagi kasus ini tidak seperti penculikan pada umumnya, di mana para pelaku biasanya menghubungi keluarga korban untuk meminta tebusan. Namun pada kasus Sano ini, Sato sama sekali tidak menelpon pihak keluarganya. Hingga tersebarlah sebuah isu bahwa Sano telah diculik oleh pihak Korea Utara. Karena pada sekitaran tahun 1970 sampai 1980-an telah terjadi serangkaian penculikan warga negara Jepang oleh warga negara Korea Utara. Namun hal itu tak kunjung juga bisa dibuktikan, tidak ada satu pihak pun yang bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Segera upaya telah juga dilakukan oleh pihak kepolisian dan keluarga, namun saat itu Sano belum berhasil ditemukan. Hingga akhirnya pencarian Sano pun dihentikan. Tapi polisi masih menyelidiki kasus ini apabila ada perkembangan baru. Sano yang saat itu mulai menghabiskan hari-harinya di kamar Sato seringkali disiksa secara fisik dan mental. Sato tak segan memukul bahkan menyetrum Sano apabila gadis kecil itu tidak menuruti perintahnya. Sano yang masih berusia 9 tahun kala itu tidak bisa melawan dan hanya bisa menurut. Ia pun akhirnya pasrah pada kemauan Sato dan hidupnya mulai hari itu diatur oleh Sato. Selama bertahun-tahun Sano selalu dirantai dan disiksa. Hingga akhirnya setelah dirasa Sano tidak akan kabur, Sato pun melepas rantai dari tubuh Sano. Bahkan Sato tidak lagi mengunci kamarnya. Namun karena selama bertahun-tahun selalu disiksa dan diancam akan dibunuh apabila Sano melarikan diri, Sano pun terlalu takut untuk kabur dari kamar Sato walaupun kesempatan itu ada karena Sato tidak mengunci kamarnya. Dan bahkan pada saat itu dirinya sudah tidak diikat lagi oleh Sato. Hingga 9 tahun lebih telah berlalu, tanpa sengaja Sano akhirnya berhasil selamat teman-teman. Pada saat itu ibunya Sato ini melapor pada petugas kesehatan dan polisi bahwa ia telah mendapatkan penyiksaan dari anaknya. Ibu Sato tersebut sebenarnya telah melapor tindakan kekerasan yang anaknya lakukan sebanyak 3 kali. Namun pada laporan ketigalah baru ditanggapi oleh tim kesehatan dan akhirnya datang ke rumahnya. Saat itu petugas kesehatan datang pada tanggal 28 Januari tahun 2000. Petugas pun bermaksud untuk berbicara baik-baik dengan Sato dan naik ke kamarnya di lantai 2. Namun pada saat itu Sato justru marah dan mengamuk. Sato pun baru tenang setelah disuntik obat penenang oleh tim kesehatan. Setelah kejadian itu, petugas kesehatan pun melihat sesuatu yang bergerak di bawah selimut di tempat tidur Sato. Dan saat dicek, ternyata itu adalah Sano yang sedang bersembunyi. Mulai dari sanalah kasus penculikan Sano pun berhasil terungkap. Sano mengaku telah diculik selama hampir 10 tahun lamanya dan selama itu Sano tidak pernah keluar dari kamar Sato. Sano ditemukan dalam keadaan yang memprihatinkan, tubuhnya kurus dan walaupun secara fisik Sano berusia 19 tahun, namun secara mental Sano masih berkelakuan seperti bocah berusia 9 tahun. Sano pun pada saat itu kesulitan berjalan dan kesulitan untuk keluar rumah. Jadi penyelamatan Sano pada saat itu cukup berlangsung secara dramatis. Sementara itu ibu Sato mengaku kalau dia tidak tahu bahwa Sato telah menyekap Sano selama 9 tahun lebih di kamarnya. Sang ibu sendiri selalu mendapatkan siksaan seperti yang Sano dapatkan. Bahkan untuk masuk ke kamar Sato pun sang ibu tidak berani karena Sato selalu melarangnya. Pada tanggal 11 Februari tahun 2000, Sato pun akhirnya berhasil ditahan oleh pihak kepolisian. Sementara walaupun diketahui sang ibu selalu memasak untuk 3 orang dan sang ibu pun rutin membeli pembalut. Tetapi sang ibu dipercaya tidak mengetahui aksi penyekapan yang Sano lakukan selama 9 tahun lebih itu. Sementara Sato diketahui ternyata menderita gangguan mental teman-teman yang dikenal dengan nama hikikomori yang merupakan gangguan mental tentang hubungan sosial. Diketahui orang-orang yang menderita hikikomori biasanya menarik diri dari lingkungan, pemicunya kebanyakan karena orang-orang Jepang merasa malu belum mendapatkan pekerjaan hingga tidak mampu membiayai hidupnya sendiri. Dan pada akhirnya mereka pun lebih memilih untuk mengurung dirinya di rumahnya atau di dalam kamar mereka. Namun hikikomori yang Sato alami ini agak berbeda nih teman-teman dari yang lainnya. Karena diketahui Sato menarik diri bukan karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, namun dirinya memang tidak suka bersosialisasi. Selain itu Sato juga menderita OCD yang sangat parah di mana dia tidak menyukai sesuatu yang kotor. Pada polisi Sato mengaku menculik Sano karena dia lucu dan dianggap kesepian karena berjalan seorang diri. Namun setelah Sato ditangkap pada saat itu, polisi sempat mendapatkan kritikan karena lambatnya mengungkap kasus penculikan Sano ini.
Karena ternyata diketahui Sato pernah terjerat kasus penyiksaan pada seorang gadis di tahun 1989. Namun entah bagaimana berkas kasus Sato itu bisa hilang di kepolisian. Hingga pada saat terjadi penculikan Sano, Sato pun tidak dicurigai sama sekali. Padahal residivis lainnya yang memiliki kasus tentang pedofilia dapat diperiksa oleh pihak kepolisian. Namun pada saat itu Sato berhasil lolos. Akhirnya atas perbuatannya, Sato pun dipenjara selama 14 tahun. Dan pada tahun 2015 lalu, saat Sato menginjak usia 52 tahun, ia pun telah dibebaskan dari penjara. Setelah bebas, Sato menjalani hari-harinya atas bantuan pemerintah karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan pada tahun 2017 lalu, ia pun meninggal dunia karena sakit. Sementara Sano setelah kebebasannya, ia pun kembali bersama keluarganya dan mencoba menjalani kehidupan barunya. Namun Sano masih mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. 5. Li Jingwei. Nah, kasus terakhir yang mau aku bahas ini berasal dari Cina nih teman-teman. Dan kasus penculikannya juga terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun bisa berakhir dengan bahagia. Li Jingwei merupakan seorang pria asal provinsi Yunnan, China yang berusia 37 tahun. Pada tahun 1989, ia merupakan korban penculikan oleh tetangganya sendiri ketika Li berusia 4 tahun. Kemudian pada saat itu, Li dijual pada sebuah keluarga di provinsi Henan yang jaraknya sekitar 2000 km dari provinsi Yunnan. Akibat dari hal itu, Li pun sudah terpisah selama 33 tahun dari keluarga kandungnya. Hingga kini, Li sudah dewasa dan menikah dan memiliki keluarga sendiri, tapi ia masih belum mengetahui siapa keluarga kandungnya. Li sempat mengingat sedikit saat ia berusia 4 tahun, ia diculik oleh tetangganya dengan diiming-imingi sebuah mainan. Namun ia tidak bisa mengingat nama lahirnya dan tidak bisa mengingat siapa orang tua kandungnya. Pada saat itu Li hanya mengingat kalau tetangga yang menculiknya itu memiliki kepala yang pelontos. Di tahun 2021, Li mengetahui ada seorang ayah yang berhasil menemukan anaknya yang sudah diculik selama 24 tahun. Karena itulah hati Li mulai tergugah untuk dapat bertemu dengan orang tua kandungnya. Karena pada saat itu Li sadar apabila dia terus menunda-nunda bisa saja orang tuanya sudah semakin tua kemudian meninggal dunia. Dari sisa-sisa ingatan yang Li miliki, Li pun menggambar sebuah denah lokasi rumah masa kecilnya. Kemudian pada tanggal 24 Desember 2021, Li pun melapor pada polisi sembari memberikan sampel DNA. Karena pada saat itu orang tua angkatnya pun tidak mengetahui keberadaan orang tua kandung Li. Bahkan Li berasal dari manapun, orang tua angkatnya tidak mengetahuinya. Li pun sempat mengunggah ceritanya tersebut di beberapa platform media sosial hingga akhirnya menjadi viral. Pihak polisi yang mendapatkan laporan dari Li akhirnya mulai menyelidiki kasus ini. Dan pihak kepolisian pun pada akhirnya menemukan desa yang denah lokasinya mirip dengan yang Li gambarkan. Desa tersebut bernama Jiaotong yang berada di provinsi Yunnan. Polisi pun kemudian menelusuri desa tersebut dan berhasil menemukan seorang wanita tua yang dikabarkan juga kehilangan anaknya 33 tahun lalu. Tanpa pikir panjang, polisi pun langsung melakukan tes DNA Li dan wanita tersebut, dan hasilnya ternyata cocok. Wanita tersebut memang merupakan orang tua kandung Li. Polisi pun segera menginformasikan hal itu pada Li, dan polisi juga memberitahu kalau ayah Li ternyata sudah meninggal dunia. Li pun akhirnya sangat bahagia ia masih diberi kesempatan untuk bertemu ibu kandungnya. Akhirnya pada tanggal 1 Januari 2022, keduanya pun bertemu kemudian saling berpelukan melepaskan beban yang mereka pikul selama 33 tahun lamanya. Itulah teman-teman beberapa kasus penculikan nyata yang sangat mengerikan yang pernah terjadi. Namun yang aku bahas ini hanyalah segelintir kasus penculikan dari banyaknya kasus penculikan lain yang pernah terjadi teman-teman. Untuk itu semoga kewaspadaan para orang tua semakin meningkat untuk menjaga putra dan putrinya dan mengajarkan mereka untuk tidak mau dan tidak percaya apabila dibujuk rayu oleh orang lain, terutama oleh orang asing dan orang yang tidak begitu dikenal. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.